Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Waalaikumsalam wabarakatuh. Setiap saya selesai beribadah, ada rasa takut sholat saya tidak diterima karena hati tidak khusyuk. Terkadang pikiran masih kemana-mana, hati masih berpikir kotor, sahkah sholat saya? Ketakutan yang berlebihan membuat saya mengulang-ulang sholat saya. Apakah saya terkena penyakit was-was? Bagaimana solusi untuk mengatasi was-was tersebut? Pertama tentu kita harus menyadari ya, setiap ibadah itu pasti digoda oleh syaitan untuk kita tidak lakukan maksimal, atau kalaupun kita lakukan maka berkurang pahalanya. Maka tentu saja kita harus bisa melawan itu, atau harus bisa melawan, tidak boleh kita diamin, tidak boleh didiamkan. Jadi cara melawan kiat-kiat melawan syaitan, pertama menyadari bahwasanya memang ada syaitan yang menggoda kita, membisikkan. Setiap bisikan negatif jangan diiyakan. Riak lah, menghayal ya, itu harus bisa dilawan. Yang kedua, kita belajar konsentrasi. Konsentrasi itu dengan tenang ya. Konsentrasi itu kan akan bisa didapat. Konsentrasi itu bahasa sederhananya sebenarnya sih tenang dalam melakukan sebuah perbuatan ya gitu. Jadi kita lihat orang-orang yang konsentrasi itu kalau baca ayat tenang, kalau melakukan satu perbuatan tenang ya. Dia fokus sehingga memang maksimal dalam gerakan, dalam ucapan, penyampaiannya, tutur katanya, semua tertutur rapi gitu, tertata rapi. Itu semua karena memang dia coba ya konsentrasi di situ. Jadi kita konsentrasi dalam sholat, dan yakinilah dalam konsentrasi itu setiap gerakan dan ucapan akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kita harus bisa tahu itu. Kemudian pada saat syaitan berhasil mencuri sebagian pahala, misal kita tiba-tiba mau mengkhayal, segera kita kembali. Karena Uthman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, saya setiap kali sholat sering kadang-kadang saya menghayal, kadang-kadang saya kembali." Kata Nabi SAW, itu godaan syaitan yang berjulukan atau bernama khinzib atau khanzab. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang barisnya ini, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, yang mengingatkan dia semua apapun yang membuat dia tidak konsentrasi. Kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludahlah sebelah kiri 3 kali dengan ditiup. Ya. 3 kali. Maka kata Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan maka tidak lagi bisa syaitan menggoda saya. Ulama menambahkan kiatnya adalah juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih merasa saya kalau sholat tidak bisa khusyuk, atau saya kalau mau baca Quran masih malas lah berbuat ibadah ya. Selain godaan syaitan, juga ada penyebab faktor adanya dosa yang masih mengganjal. Coba antum muhasabah deh, dosa apa yang masih saya lakukan nih dalam sebulan atau dalam seminggu, atau yang rutin lah dalam kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam. Dosa apa yang saya lakukan? Coba muhasabah, diingat. Kalau enggak, mungkin dalam minggu, dalam 1 minggu gitu kan. Mungkin dalam harian antum masih bisa ngontrol, tapi dalam 1 minggu apa nih? Nah itu dosa-dosa itu kalau kita bermuhasabah insya Allah dan kita tutup pintunya, maka akan membawa kita pada kekhusyuan ibadah. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk, baca Quran bisa lebih nyaman, kalau mau ngerjakan ibadah itu jadi ringan, lebih ringan. Mau sholat malam bangunnya ringan, itu karena memang sudah tidak ada beban dosa. Jadi dosa itu juga menjadi penghambat, memang menjadi penghambat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikan ya. Beliau belajar kepada gurunya Imam Waqi'. Jadi setiap kali Imam Syafi'i rahimahullah dikasih pelajaran oleh gurunya Imam Waqi', hafalan segala selalu lupa. Lalu Imam Syafi'i mengatakan dalam pepatah syair yang masyhur, "Syaqautu ila Waqi' su'a hifdhi." Saya mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, setiap hafal pasti lupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa, maksiat. Imam Syafi'i bingung, dosa apa nih yang saya lakukan gitu. Dia coba bermuhasabah dalam kegiatan sehari-harinya, umumnya semuanya sudah berusaha dijaga, makanannya, minumannya, pakaiannya halal, pergaulannya bagus-bagus saja gitu. Maka
dia lalu mulai melihat ternyata gitu kan, kalau beliau mau jalan dari rumahnya ke rumahnya Imam Waqi melewati sebuah pasar. Dan waktu itu di pasar itu masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab. Kadang-kadang di pasar itu ada transaksi-transaksi yang haram, ada kezaliman. Maka Imam Syafi'i bilang, tinggal ini nih yang saya belum coba nih. Ini beliau cuma lewat ya di pasar itu, nggak mampir, nggak punya toko di situ, nggak ikut transaksi. Kemudian beliau bilang, saya ganti jalurnya. Tadinya lewat di depan pasar, sekarang lewat belakang pasar. Dia nggak lihat pasar lagi. Ke rumahnya Imam Waqi. Lalu dia hubungkan perkataan Imam Waqi setelahnya, wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan disampaikan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak bisa dikasih, tidak bisa didapatkan kecuali pada orang yang bermaksiat. Dia bilang, setelah saya ubah jalur jalan saya itu, maka saya temukan kalau saya buka kitab, kata Imam Syafi'i, buka kitab, maka saya tutup sebelahnya, karena kalau saya buka ketika saya hafal semuanya, gara-gara meninggalkan kemaksiatan. Jadi memang dia bisa menjadi penghambat itu. Coba bermuhasabah. Insya Allah dengan menjaga diri dari kemaksiatan, maka salah satu faktor untuk membuat kita bisa khusyuk dalam ibadah. Yang berhubungan dengan pertanyaan ini, ya, tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat kecuali ada udzur syar'i, batal, keluar angin, tiba-tiba teringat belum wudu, tiba-tiba baru sudah sholat, sementara sholat asar misalnya ternyata baru terdengar azan, belum masuk waktu, berarti itu harus memang dibatalin. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, ini godaan syaitan yang lain lagi nih, karena ini perbuatan bid'ah. Nggak boleh ngulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan udah nggak boleh lagi, ya tidak khusyuk, itu konsekuensinya, resiko kita. Makanya kita harus fokus, gitu kan? Fokus. Masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, kita betul-betul mengatur kata-kata kita, bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir salah. Masa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa menjaga itu? Sudah ini cukup. Ini masya Allah nih. Jangan ditambah terus. Ini sampai jam 5 subuh kita nanti. Cukup akhi ya, cukup, jangan ditambah lagi. Tolong nanti didengar dulu, siapa tahu pertanyaan antum sudah dijawab. Jadi jangan diulangin ya, nggak boleh ngulangin sholat secara khusus, apalagi ya berhubungan dengan masalah sholat nih, nggak boleh diulangin kecuali ada udzur syar'i. Misal belum masuk waktu tadi, gitu kan, maka baru masuk waktunya ya kita batalin, kita sholat lagi. Atau sudah selesai sholat ternyata memang belum masuk waktu, atau tidak punya wudu, atau salah kiblat, hal-hal yang mendasar itu diulangin gitu kan. Tapi kalau enggak, maka setahu saya nggak boleh, itu was-was ya. Apakah saya kena penyakit was-was? Ya jelas penyakit was-was, dan saya sarankan yang bertanya ini membeli buku yang pernah saya bawain, itu judulnya bahaya penyakit was-was, dan di situ ada solusi-solusinya, terbitan Pustaka Tazkiyah, harganya kurang dari Rp20.000. Baca dan insya Allah mudah-mudahan poin-poin di dalam buku itu akan bisa memberikan jawaban kepada Anda. Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya, misal tidak romantis? Ya patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh, itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan, setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri tidak romantis, tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Gitu kan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis, cuman memang penjelasan romantis ini yang mesti dijabarkan. Banyak ikhwah dan akhwat salah faham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang, kalau lupa tulis kata sayang nggak romantis ya itu. Tapi dia lupa nih, pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak, itu nggak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang, ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya, termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan dalam Islam. Keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih,
Kita mengerti, kan itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh. Yang orang tidak pikirin tuh, karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis, gitu kan? Jadi pada saat pahit pun keadaan pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah kita redam kemauan kita. Baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin, jazakallah khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu, ya. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya, artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak, mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapin sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapin, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat, sementara istri di rumah butuh, dia masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan, sudah lapar, sudah nggak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang, makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok saya sudah makan. Di sini keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan ya sudahlah nggak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan, baiklah saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang. Cuma supaya tidak mengecewakan kamu saya makan, gitu kan? Dimakan sebagian. Kita bagi dua ya, gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang berumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja, gitu kan. Tapi kalau sama pacarnya biar nggak sikat gigi mau dicium, gitu kan. Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini, haram. Syaitan hiasi di sini, karena syaitan itu bisa meredam syahwat, bisa memberikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, gitu kan. Bisa kadang-kadang orang cuman duduk sebentar dibuat menghayal apa sama syaitan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan. Maka syaitan bisa menguasai, makanya kita selalu beristiadah, gitu kan. Istiadah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui bahwasanya romantis bagian daripada ibadah. Ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan, gitu kan. Kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah. Itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk tadi pengertian terhadap keadaannya. Adakah cara untuk menarik kembali janji atau nadar yang telah terucapkan oleh seorang? Misal, dulu pernah janji sama Allah untuk tidak mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, tindakan apa ini? Kalau mencuri lagi, timpakan kesialan apa ini? Kalau mencuri lagi, saya nggak ngerti ya. Baik, sebulan setelah janji itu dia mencuri lagi dan benar tertimpa sial, gitu kan. Bagaimana caranya agar kesialan itu bisa hilang? Saya tidak tahu ya yang dimaksud kesialan ini seperti apa, tapi yang jelas kalau dalam bahasa agama kita, al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, gitu kan. Dan ini sudah salah satu dosa besar pernah kita bahas masalah poin itu. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, tapi saya tidak ingat urutannya. Yang jelas panjang lebar saya jelaskan waktu itu. Kalau kita menggibah, kita akan digibah. Kalau kita mencuri, kita akan dicuri, kan gitu. Itu umumnya. Jadi jangan heran setelah antum taubat pun tiba-tiba kita digibah. Coba muhasabah, mungkin dulu sebelum mengenal sunnah masih sering menggibah orang, maka ini efek jerahnya, gitu kan. Udahlah pembersihan dosa, sabarin aja. Ya sudahlah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan ini pembersihan dosa saya. Udah nggak usah ikut-ikutan, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran tentang kegiatan positif. Seperti itulah ya. Nah saya tidak tahu yang maksud sial ini seperti apa, tapi kalau balasan atas pencurian memang ada. Dan perlu anda tahu, kalau mencuri itu adalah dosa yang berhubungan dengan hak adami, haknya Adam, Bani Adam, anak Adam ya. Kalau ini harus dengan taubat dan mengembalikan haknya orang yang diambil barangnya, gitu kan. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, tetap dia harus taubat lagi. Kemudian dia menghubungkan, kalau dosa dia karena untuk Allah, hubungan sama Allah saja, seperti orang berzina, orang tidak sholat, orang tidak zakat, ini berhubungan dengan ya Allah SWT, dia taubat. Dia taubat cukup insya Allah, taubat nasuha dengan 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya.
Yang kedua, kalau dia dosanya berhubungan dengan manusia, maka harus bertaubat sama Allah dan diikuti dengan mengembalikan haknya. Harus seperti itu. Ya. Insya Allah kalau memang dia sudah mengembalikan haknya orang ini, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu masih marah, yang penting kita sudah berusaha. Ada orang pernah kita gibah, kita sampaikan maaf ya, saya dulu tidak ngerti agama. Sekarang saya baru paham ternyata tuh nggak boleh. Saya pernah menggibah kamu, maafin saya. Oh saya nggak mau maafin kamu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bilang. Yang penting tulus meminta maaf, walaupun dia belum maafkan, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Asal kita tulus. Cuma yang jadi masalah kalau kita belum menyampaikan maaf, karena dia masih punya hak secara hukum agama. Kalau yang dimaksud adalah ada cobaan datang karena perbuatan dosa kita lakukan, ya perbanyak istighfar, dan kita harus tahu itu adalah pembersihan dosa kita. Kalau yang dimaksud sial ini mungkin ada sesuatu yang menimpa dia merupakan cobaan, insya Allah akan terangkat setelah dia taubat nasuha. Salah satu sunnah saat menikah adalah berdoa dengan menyentuh ubun-ubun istri agar terhindar dari keburukan istri. Apakah kalau kita tidak melakukan sunnah itu, kita akan terkena keburukan sang istri dalam rumah tangga? Ya, secara zahirnya hadis begitu. Zahirnya hadis adalah seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita memiliki kendaraan baru, karena memang disunnahkan oleh Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, saat baru dibeli belum ditunggangin, ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini. Ya, gitu. Kalau kembali kepada istri, memang ini doa, gitu kan? Dan bagi suami-suami di sini yang hadir, ya, gitu, kalau yang belum nikah ya apa boleh buat, sabar gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Pulang sebentar, maaf ya, saya pegang ubun-ubun, saya mau berdoain dulu, gitu kan. Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu, nah, ini kurang tepat, gitu. Jadi kita bahasakan karena menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan. Makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang. Harus dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek, Allah buat kita ngantuk, tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya. Minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari ya, tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu, jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya, tempat-tempat yang haram, minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, terus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan. Minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, yang masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang. Ustaz, jazakallah khair wa jazakallah khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal, seperti Presiden Syria Bashar Assad? Ya, taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum, tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita, karena memang Dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah,
maka secara otomatis dia akan terima doa-doa dan dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat, kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya, itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi, maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak, maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan? Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan? Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan? Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah, namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih mapan, matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anak ini laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu. Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan? Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitulah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh, minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya, dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja, itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena takutnya belum mapan, gitu kan? Maka ini tidak cukup. Ya, apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan, gitu kan? Saya sudah sering sampaikan itu. Menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang
bisa yang menjangkau gaji itu dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat menganggap nggak usah dulu lah, maka tidak ada udzur syar'i. Orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia nanti maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah, gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa mendahului orang tuanya khusus poin ini, tapi ya lebih baik tentu kalau mencari ridhonya, gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Sebelum tidur saya sholat 2 rakaat dulu, lalu sholat witir karena mau sholat malam. 2 bulan yang lalu saya baca doa apa ini? 2 malam berturut-turut, tapi tidur saya seperti diganggu setan kali ya. Saya minta tolong, kelak ada yang, saya nggak bisa baca ini. Begini saja, yang punya pertanyaan nanti datang habis materi ya. Tulisnya tidak usah buru-buru. Masya Allah, ini apa nih? Ini ada buhul-buhul nih. Gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid Afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artifaks, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Anda sudah pensiun, dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cenderamata berupa artefak, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustaz? Dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Ana mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu. Kamu di sini kan numpang. Ana harus bagaimana Ustaz? Perlukah dilakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan? Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya. Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti. Itu. Kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya, ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, ya, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan. Kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua. Pada waktu lagi santai, lagi berdua ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis.
Bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol. Tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu loh. Pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu misalnya. Ditanyain dulu semuanya, jadi biar dia jelasin gitu loh. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku, ya itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh. Itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktik sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12 sampai 15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi. Sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu alam. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan. Gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan? Imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan? Walaupun imamnya sudah ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Kan itu, sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui, Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah itu antum bisa pertahankan bacaan 1 sampai 3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur, tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakninah, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mohon nasihat Ustadz, kantor mengajukan saya untuk bekerja di kantor klien. Untuk itu pihak HRD mengirim CV saya ke klien untuk direview dan akhirnya disetujui oleh klien. Ternyata pihak kantor merubah CV asli saya dan dimodifikasi agar masuk kriteria yang dibutuhkan klien. Seperti merubah masa kerja saya menjadi 3 tahun, aktualnya 2 tahun, merubah posisi dan jabatan saya, dan saya diminta untuk mengaku sebagai karyawan tetap padahal status saya karyawan kontrak. Apakah gaji yang akan saya dapat dari pekerjaan ini halal Ustadz? Karena mengetahui akan kebohongan dan manipulasi data tersebut, saya takut apa yang akan saya dapat ini adalah harta haram. Tentu kalau anda tahu dari awal nggak boleh, haram, tolak, gitu kan? Tolak. Saya sudah bilang, tinggalkan kebohongan, tidak boleh, apapun alasannya. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Disuruh dusta nih oleh perusahaan, kalau kau nggak berusaha saya pecat lebih baik, gitu kan? Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pilih zina dengan tuannya atau masuk penjara. Penjara, dia nggak peduli. Padahal dia tinggal zina saja enak-enak. Dia tinggal nikmatin sama istri tuannya, semua perempuan-perempuan itu Mesir juga, sampai disebutkan dalam sebuah athar, wanita-wanita dari Mesir itu berkata kepada istrinya, raja waktu itu, kalau dia berhasil mau zina sama kamu, saya juga mau berzina sama Yusuf, yang penting Yusufnya mau, saya bayar berapa saja. Jadi kayak sudah dikontrak nih, asal mau aja. Lalu kata istrinya raja, dia pilih, dia berzina,
Ikuti kemauan saya atau saya penjara? Yusuf mengatakan apa? Penjara. Haram dan halal, tinggalkan haram, konsekuensinya tertinggal masalah dunia nggak apa-apa. Tinggalkan. Apa yang terjadi? Hanya di penjara sejenak, sebentar. Habis itu Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja, gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya kita jangan toleransi tentang masalah seperti ini. Kalau perlu memang itu, kalau kita tahu dari awal. Kalau tidak tahu dari awal, kita tidak tahu sama sekali. Ternyata rekayasa dari kantor, gitu kan? Kemudian kita masuk di sebuah perusahaan, kita sampaikan kepada perusahaan kita yang kerja, maaf ini saya baru tahu datanya Anda buat palsu begini dan saya tidak terima ini, saya nggak bisa. Sudahlah, kau sudah enak kerja? Enggak, saya nggak mau. Silakan tunjuk pegawai lain, saya akan kembali ke perusahaan ini, kan itu. Atau bahasakan, kalau tidak saya bahasakan apa adanya dengan perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan klien ini. Memang begitu. Kita harus punya prinsip dasar, nggak bisa gitu. Untuk apa kita mau mentoleransi pada hal-hal yang haram? Ya, daripada kita masuk ke dalam neraka gara-gara hal seperti ini, bahasakan. Kalau dia tetap tidak mau, kita bahasakan klien ini sebenarnya datanya itu seperti ini loh. Saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Tapi saya bisa menunjukkan kualitas kerja. Kalau diterima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak ada masalah. Terus saya berhenti di perusahaan saya, Ustaz. Ya Allah, pemberi rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan kita. Kenapa kita selalu kurung diri kita di situ? Saya sudah bilang kan, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing bener nanti, gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila bener nanti, gitu kan. Gak usah, ya dobrak itu. Insya Allah Allah pemberi rezeki. Amalan-amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa besar? Taubat nasuha, gitu kan. Yang saya maksudkan adalah dosa-dosa selain berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Taubat nasuha tentunya. Taubat, tinggalkan dosa itu. Dan saya sudah bilang tadi, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, taubat nasuha. Kalau berhubungan dengan makhluk, diikuti dengan ya mengembalikan haknya. Pak Ustaz, apa hukumnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Kalau perusahaan bolehkan silahkan. Misal Anda punya jabatan tertentu lalu kemudian dikasih fasilitas mobil, ini silakan pakai fasilitas mobil, Masya Allah. Fasilitas mobil dikasih, gitu kan? Oleh perusahaan dikasih, silakan pakai. Memang untuk dipakai, tidak dikasih syarat misalnya, ini hanya untuk dipakai dari rumah ke kantor ya, maka boleh dipakai, terserah untuk kebutuhan keluarga. Atau kalau mau lebih aman tanya, ini mobil yang saya dikasih oleh perusahaan ini, saya bisa pakai untuk kepentingan pribadi enggak? Atau hanya untuk sekedar dari rumah ke kantor? Kepekaan kita bertanya, itu lebih baik, jelas. Oh enggak apa-apa kalau mau keluar, jadi saya kalau mau keluar misalnya weekend, bawa keluarga saya makan, keluar, itu boleh enggak? Oh boleh aja, enggak apa-apa, ya sudah, berarti enggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh ikhwani, ini hati-hati ya, enggak boleh pulpen, kertas kantor dibawa ke rumah, bagi-bagi sama ponakan, bagi-bagi sama keluarga. Ini banyak di kantor saya, ini enggak boleh. Fasilitas kantor enggak bisa, gitu kan. Atau kita pakai telepon sembarangan, nggak boleh. Harus kita tahu yang mana yang boleh-bolehkan, mana yang enggak. Jadi kita bedain, dipilah. Hati-hati, itu akan ada konsekuensinya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan memakai fasilitas kecuali yang dibolehkan saja. Apa hukumnya bekerja di bursa saham? Ya, tergantung sahamnya. Kalau saya, Allahu a'lam, yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh saja, tapi dilihat saham apa yang sedang dipertahankan, saham apa yang sedang dijual. Kalau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang haram, ya haram. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang halal, ada perusahaan halal memang dia menjual sahamnya dia, maka insya Allah itu hal-hal positif saja. Dan antum, saya tidak ngerti di dalam seperti apa, jauhi semua yang berhubungan dengan kezaliman, manipulasi data, gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, dan riba. Tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba dikenakan denda. Nah ini kalau ini tidak ada, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada masalah, tinggal dipertemukan saja. Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar. Orang yang menolak untuk salaman sama Anda itu sebenarnya justru yang faham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya. Kecuali memang kita ada hajat. Jadi jangan hubungkan dengan paket zikir habis sholat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadikan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan. Kita bukan bicara masalah salamannya. Salaman adalah ibadah,
Tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat, kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru dan kiai harus diikutin gitu kan, supaya nggak salah, karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita ikutin yang beliau lakukan dan tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan jangan sampai menambah-nambah ibadah, karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan. Ya, kalau orang yang nambah-nambah ibadah ini sama, dia bilang, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda. Ya, Rasulullah sudah sampaikan. Kalau diingatkan Rasulullah nggak kerjakan, akhi nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Nabimu, kiaimu nggak kerjain, kamu bilang nggak apa-apa, nggak boleh dong. Gitu. Harusnya kita tidak boleh menambah, karena kalau terbuka pintu ini, setiap orang muslim bebas mengerjakan apa yang dia mau, maka apa yang tertinggal dari agamanya Allah, gitu kan? Ini tentu tidak ada. Gitu. Mohon tipsnya Ustadz untuk selalu bisa menahan amarah dalam segala hal. Fahamin pertama, marah itu bagian daripada larangan agama. Jadi kan sebagian ulama mengatakan emosi dan marah yang bukan ada penyebabnya, bukan karena agama, maka itu bagian daripada dosa, tidak dibolehkan, gitu kan? Emosional. Dan Nabi SAW mengatakan bukanlah ya, keperkasaan, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai daripada marahnya orang. Suaranya yang keras, banting-banting barang, bukan itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, tapi kedewasaan, kebijaksanaan, ya, keperkasaan dinilai daripada pada saat orang itu bisa mengontrol emosinya. Jadi tips saya yang pertama adalah fahami itu larangan dalam agama. Tips yang kedua, hindari semua pemicunya. Apa saja pemicu? Pemicu marah itu dijauhin. Apa saja yang kira-kira membuat kita selalu marah, ya itu kita dihindarin. Gitu kan? Kalau mungkin teman-teman yang sering olok-olok jadi kita marah aja, hindari teman-teman itu, gitu kan? Jadi kita hindarin semua fasilitas itu. Dan insya Allah kita baca, atau penanya bisa membaca fadilah dan pahala orang yang sabar. Sabar berarti dia meredam emosi itu ya. Bolehkah kita mendoakan kebaikan kepada teman kita yang non muslim? Boleh saja. Misal yang paling baik itu hadiah paling baik Anda doakan supaya dapat hidayah. Boleh. Ya Allah berikan hidayah. Bolehkah kita mendoakan non muslim agar sembuh? Boleh kalau dari penyakitnya. Gak ada masalah, kita doakan. Yang tidak boleh kita mendoakan kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kufur lalu kita doakan, ini yang tidak boleh setahu saya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan, saya menziarahi kuburan ibu saya, kemudian Tuhan saya minta izin kepada Tuhan saya menziarahi kuburan ibu saya diizinkan, dan saya minta agar beristighfar untuk ibu saya tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur, menyembah berhala, ibu Nabi SAW, gitu kan? Maka Allah tidak izinkan untuk itu. Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan dia untuk ya, tidak dikabulkan doanya agar anaknya diselamatkan karena meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya, gitu kan? Jadi kita lihat banyak sekali. Nabi Lut istrinya dengan Nabi Nuh juga. Ya. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang berjualan sedangkan orang tersebut sudah tidak berjualan di tempat tadi? Jadi kalau memang tidak ditahu sama sekali, ya sudah sedekahin aja. Semua utang yang kita tidak sempat bayar dan tidak ditemukan lagi orangnya, maka sedekahkan saja dengan nilai itu. Kalau kita tahu tentunya tempatnya, mungkin ada yang kenal dia. Apalagi kalau di tempat kajian ya. Kalau di tempat kajian itu biasanya bisa kita tanyain kepada siapa yang sering hadir di situ. Mungkin mereka tahu. Kalau sama sekali tidak ditemukan, sedekah saja. Jika seorang kafir yang terlebih dahulu menutup hatinya dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan seorang bayi yang terlahir dan orang tuanya yang kafir, yang otomatis menjadikan bayi tersebut seorang kafir? Apakah bayi tersebut juga terlebih dahulu menutup hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Semua orang, kata ulama, sampai detik terakhir sebelum meninggal Allah datangkan sinyal hidayah. Semua, nggak terkecuali. Kalau antum punya teman orang-orang kafir, coba lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tahu nggak tentang Islam? Umumnya tahu. Kamu pernah dengar tentang Islam? Kamu pernah baca buku tentang Islam? Ada nggak keluarga kamu yang Islam? Umum semua jawabannya ada, iya, gitu kan? Mereka dapat sinyal hidayah. Anak ini dalam keadaan kafir. Kemudian kalau dia dewasa, mulai dia beranjak, Allah SWT berikan terus petunjuk tuh. Terus diberikan petunjuk, sinyal. Tinggal dia peka menangkap. Kan saya sudah pernah jelaskan ikhwani. Tidak mungkin Allah SWT turunkan tangan dari langit, tapi Allah SWT datangkan sinyal, gitu kan? Misal kita dengarkan azan, ada peringatan tuh, ada dalam hati kita bisikan dari para malaikat tuh waktunya sholat, gitu kan?
Kalau kita peka tangkap, kita sholat, ya kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi sinyal datang selalu kepada setiap orang. Apakah dengan menyerahkan segala puji hanya untuk Allah SWT adalah cara yang paling tepat untuk kita bisa berbuat ikhlas? Tentu saja, ya, tentu saja. Kita semua segala satu karena Allah itu adalah ikhlas. Ustaz, saya pernah mendengar dikarenakan doa para alim ulama yang menunda Allah untuk menurunkan azabnya. Tolong perjelas di suatu negara, tolong perjelas. Tentu saja ya, apa saja yang dibacakan oleh orang-orang mukmin berdoa itu menjadi penyebab. Ya, orang mukmin itu kalau dia berdoa, dia mengingatkan kaumnya sambil dia mengingatkan juga kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh orang-orang, insya Allah itu termasuk bisa saja jadi penghambat azabnya Allah datang. Benarkah statement ini tidur adalah istirahat untuk raga atau badan kita, sedangkan istirahat untuk jiwa atau ruh kita ialah beribadah kepada Allah SWT, sholat, baca Al-Quran? Saya tidak pernah tahu kalau masalah istirahat, tapi yang saya tahu nutrisi, ya, makanan untuk tubuh jelas bagi kita. Kita selalu kejar tuh, jadwalin makan pagi, makan siang, makan malam. Ruh kita yang di dalam badan juga punya makanan, dan makanannya dia adalah agama, ilmu, iman, amal saleh. Ustaz, apa ciri atau kriteria ulama yang dimaksud dalam Al-Fatir ayat 28? Apa nih surahnya? Ayatnya apa tuh? Saya nggak hafal ya, nggak ingat sekarang. Nanti sebentar dilihat terakhir ya. Kenapa? Apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu yang ditanyakan? Ya, ulama secara umum ya. Ulama itu jamak daripada alim yang berarti memahami hukum halal haramnya Allah. Yang dimaksud dengan ayat ini innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut, tunduk, patuh mengenal Allah adalah ulama. Artinya orang yang sudah belajar ilmu-ilmu agama, itu yang dimaksud. Jadi memang ulama yang faham, dan dia ini dikatakan seorang alim pada saat bersatu padanya dua hal. Dia punya ilmu dan dia amalkan. Karena tidak masuk dalam kriteria alim kalau dia punya ilmu dia tidak amalkan, gitu kan? Jadi tidak dimasukkan dalam kategori alim yang memang bisa masuk dalam ayat ini ya. Yang dalam arti kata dia akan tunduk patuh sama Allah. Karena kalau yang patuh tunduk sama Allah itu yang memang yakhsya, ya dia takut kepada Allah, itu adalah orang yang punya ilmu dan diamalkan. Seseorang bekerja pada perusahaan pemasok tenaga kerja, dalam kurung perusahaan A. Perusahaan A tersebut memasok tenaga kerja ke perusahaan B. Setelah orang tersebut diterima di perusahaan B, baru diketahui bahwa perusahaan A memperbagus atau menambah biodata orang tersebut agar memenuhi minimum persyaratan perusahaan B. Sama tadi ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan bagaimana status gajinya? Sama dari jawaban saya dengan yang sebelumnya. Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan kue untuk hari raya non-muslim? Saat ini kami berjualan kue berdasarkan pesanan, yang mana ada kolega kami non-muslim yang memesan kue kami untuk disajikan pada hari raya mereka. Mohon nasihatnya Ustaz. Setahu saya tidak boleh. Setahu saya tidak boleh. Karena kita tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan ibadah mereka. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, ya, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan dengan satu kaum, dalam arti kata mendukung semua yang berhubungan dengan kaum itu yang salah, maka dia golongan dari orang itu. Itu pertama. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kalau ahli kitab Yahudi Nasrani sedang beribadah, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun kepada mereka. Ini hadis sahih, gitu kan? Jadi memang kita dilarang. Allah alam. Yang saya tahu lebih baik jangan ya, ambil pesanan orang-orang Muslim atau orang non Muslim tapi yang sifatnya tidak berhubungan dengan ibadahnya. Kita punya rumah makan, non Muslim pesan makanan untuk dia makan pribadi, untuk keluarganya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan acaranya, maka tidak boleh. Berkenaan dengan uban yang Ustadz sampaikan, bagaimana dengan kedudukan hadis bahwa uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat, hadis Abu Daud? Enggak bertolak belakang kan? Enggak bertolak belakang. Artinya tadi kita sebutkan uban itu kalaupun ada, dia akan menjadi cahaya hari kiamat. Ya, itu tidak bertolak belakang. Nabi SAW punya 3 lembar uban, itu akan jadi cahaya.
Kalau antum maksudnya adalah lebih baik uban semua daripada rambut hitam, nah ini mungkin bahasan sendiri gitu kan. Yang kita lihat adalah bagaimana Nabi SAW secara kondisi fisiknya begitu ya, secara kondisi. Dan pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau memiliki jenggot ya, yang sebagian lembarnya berwarna putih. Lalu Nabi SAW suruh untuk diberikan warna-warna merah ya, ke warna merah dan bukan warna hitam, sehingga tidak kelihatan putih itu. Dari Nabi SAW seperti itu berlakunya yang saya tahu. Anda memiliki usaha di bidang kuliner, yang mau Anda tanya, kalau untuk karyawan sistem pemberian tunjangan kesehatannya bagaimana Ustaz? Karena kalau BPJS kan belum halal. Yang saya tahu Allahu alam, antum lowongkan saja persentase bulanan untuk kesehatan ini, atau kalau tidak maka pada saat dia sakit gitu kan, ditulis di akad kerjanya, kalau sampai pegawai ini sakit dan membutuhkan biaya maka akan ditanggung oleh perusahaan, atau ditanggung oleh perusahaan 50% kah gitu kan, kalau ada operasi, kalau ada anda, kalau sakit-sakit ringan ya dia biayai dirinya sendiri. Itu yang saya tahu, yang saya bisa beritahukan. Karena kalau ngikutin asuransi maka bahasanya kemana-mana lagi nih kan itu. Cukupkah istighfar dan bersyukur sebagai obat hati, atau atas semua kesalahan yang lalu? Allahu alam, yang saya tahu untuk mengobati hati cukup insya Allah, mudah-mudahan ya. Artinya dengan istighfar berarti mengakui kesalahan, dengan bersyukur maka insya Allah itu satu hal yang positif, insya Allah cukup untuk mengobati penyakit hati. Bagaimana balasan Allah? Tentu ini juga dengan dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya ya, biar juga banyak istighfar, biar juga banyak bersyukur. Tapi kalau penuh dengan hasud maka sama saja. Sama tadi kalau ruangan itu, ini ada tulang-tulangnya, makanan bekasnya dibersihkan nih, tapi jendela sama pintunya dibuka, ada lagi sebentar, sejam kemudian kotoran lagi, maka sama aja gitu kan. Bagaimana balasan Allah terhadap dosa yang telah lalu dalam konteks sebab dan akibat? Apakah akan dihabiskan di dunia atau akan disisakan di akhirat nanti? Tentu kalau dia taubat bersih, udah nggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, at-taubat tajubbu ma qablah. Ya, at-taubat tajubbu ma qablah. Jadi taubat itu membersihkan semua yang lalu-lalu. Jadi sudah tidak ada lagi, asal dia taubat insya Allah. Apabila kita dizalimi seseorang, dapatkah kita memohon percepatan balasan? Kan sudah saya jelasin tadi. Boleh saja, tapi lebih baik kalau kita minta diberikan hidayah. Jika terlambat bangun setelah matahari terbit, masih bisakah kita sholat subuh? Bisa, tapi dengan syarat bukan disengaja, bukan sengaja ya. Dalam arti kata gini, memang antum tidur kebablasan bangun, atau sempat terbangun cuma kayak orang tidak sadar tidur lagi, memang tidak bisa menguasain diri, maka itu tetap sholat. Tapi kalau ada orang emang dasarnya sudah dengar azan subuh, nggak mau sholat, gitu kan? Memang dia nggak mau sholat, ditunda, bukan ditunda, memang dia tidak mau sholat. Mungkin setelah terbit matahari di kantornya, terus kemudian teman-temannya pada cerita semalam ada pengajian begini, terus dia sadar, oh iya berarti harus sholat ya. Nah kalau dia mau sholat subuh lagi sudah nggak boleh, karena dia sengaja tinggalin tadi. Kalau tidak sengaja ditinggalin insya Allah bisa. Bagaimana cara agar hati tetap bersih sementara ada orang-orang yang terus menguji kita supaya hati kita jadi kotor? Ya, saya bilang tadi, batasi hubungan sama mereka. Ya, kontek-kontekan semaksimal mungkin kita batasi semua. Orang-orang yang bisa menyebabkan masalah dengan kita secara imaninya, hati kita jadi kotor, ditinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan malah lebih baik, gitu kan, diputus kontak. Cari orang-orang yang bisa menjadi pendukung kita untuk bisa membersihkan hati itu. Bagaimana cara menghindari zina dan riba? Ya, paling pertama baca dulu hukumannya. Saya sarankan Anda membaca sebentar, bisa di search, di Google, ditulis hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi riba. Baca tuh ancaman-ancamannya Allah di situ. Itu yang paling pertama, kiat pertama. Jadi Anda punya informasi kenapa saya harus tinggalkan. Karena selama ini yang membuat orang tidak mau tinggalkan karena dia belum tahu ada apa di belakang itu. Kita tidak mau mengerjakan satu perbuatan karena kita tidak tahu dapat apa di situ tuh. Misalnya perbuatan baik nih. Kalau ada orang malas sholat karena dia belum tahu ada apa di sholat tuh, dikasih apa sama Allah. Kalau dia baca janji-janji Allah, insya Allah poin pertama akan terdongkrak hatinya untuk mau mengerjakan. Sama halnya dosa, dia terus mau mengerjakan karena dia belum tahu ancaman Allah di situ, maka dia cari tahu ancaman Allah, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi semua fasilitas yang mendukung itu. Tontonan yang didengar, tidak boleh lagi lihat semua itu, memang ditutup ya, jangan buka.
Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai telepon, jangan mulai nanya, enggak perlu, sudah tutup aja, gitu kan. Udah selesai, tutup, memang begitu. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka seakan-akan dia melihatku pada saat terjaga dan syaitan tidaklah dapat menyerupaiku. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Hadis Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Apabila Ustaz Khalid pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di mimpi tersebut beliau memberi nasihat yang belum pernah ada dikatakan pada zaman beliau kepada Ustaz Khalid dan berpesan agar disampaikan juga kepada umat muslim yang lain. Apakah Ustaz Khalid akan menyampaikan walaupun itu hal baru? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, karena mustahil bertemu antara pesan Nabi SAW yang datang dalam mimpi dengan apa yang telah beliau ajarkan. Jadi ulama juga membahas masalah mimpi ini. Yang pertama, hadis ini benar, tidak ada yang kita ragukan. Kalau orang lihat di dalam mimpinya Nabi SAW, maka itu adalah Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, Ibnu Sirin menjelaskan dalam masalah takwil mimpi dengan panjang lebar. Perlu diketahui, mimpi yang disebutkan ketemu Nabi SAW adalah mimpi yang memang yang sedang dilihat benar seperti apa yang disebutkan ciri fisiknya Nabi SAW. Misal memang Allah perlihatkan kita melihat secara fisik memang Nabi SAW, bentuk alisnya sudah disebutkan bagaimana, warna kulitnya. Kalau misal maaf, ada orang mimpi Nabi SAW tapi orangnya pendek gemuk, itu nggak benar. Karena Nabi SAW apa ciri fisiknya? Tinggi besar kekar, kan beda. Alisnya Nabi SAW berwarna hitam seperti busur panah. Kalau dia lihat dalam mimpi alisnya warnanya merah misalnya, itu berarti bukan. Walaupun tersirat di dalam hatinya ini adalah Rasulullah. Karena dipertemukan dengan ciri, karena ini bisa saja gitu kan. Jadi memahami hadis ini adalah kata Ibnu Sirin harus dipertemukan juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri Nabi SAW. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya fisik Nabi nggak kelihatan, ada kadang-kadang orang mungkin cuma lihat punggung, ada kadang-kadang orang cuma lihat dengar suara, alasannya itu adalah suara Nabi SAW. Maka kata Ibnu Sirin harus dilihat pesan yang disampaikan itu, apakah pesan sesuai dengan pesan Nabi SAW di zamannya atau bukan. Kalau bukan berarti itu bukan Nabi SAW. Karena di sini kata-kata melihat Nabi lebih tepat secara harfiah adalah melihat fisik Nabi, gitu kan? Melihat memang Nabi SAW, melihat Nabi SAW memang betul-betul seperti itu, gitu kan? Saya pernah mengalami melihat Nabi SAW pada saat saya pertama mengisi materi sirah. Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri, Nabi SAW lagi di hadapan saya, dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat, dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, hidungnya seperti apa, bola matanya seperti apa, bibirnya SAW seperti apa, dan itu persis seperti apa yang dalam hadis. Dan saya lihat beliau tidak bicara apa-apa, cuma menghembuskan nafas dari hidungnya, yang dalam mimpi itu saya lihat saya menghirup nafas itu, gitu. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun. Maka saya sangat yakin itu Nabi SAW. Dan saya tahu pada saat itu memang saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar secara intens masalah sirah dan hadis Nabi SAW, gitu kan. Itu yang saya tahu. Jadi di sini perlu kita ketahui, melihat Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi dan Tirmidzi adalah melihat utuh Nabi SAW. Melihat utuh, kita lihat minimal wajah. Nah, kalau kita cuma ini ya, kalau lihat utuh maka itu berarti Nabi SAW. Dan pastikan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan dalam mimpinya apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan hal yang salah, gitu kan. Itu kan hal yang baru berarti. Seperti sekarang banyak orang mengaku ketemu Rasulullah SAW lalu menyampaikan harusnya berzikir membaca 1000 kali kalimat ini dan 1000 kali kalimat ini, dan kalau tidak disampaikan, kalau tidak dikirim dari HP kamu maka kau akan kualat, gitu kan. Itu banyak itu, gitu kan. Pastikan kalau kau tidak kirim, kau hapus, maka akan kualat, diancam 7 hari 7 malam akan datang musibah dan ya, semua tidak benar, khurafat. Dari mana ini, gitu kan? Tidak mungkin. Sementara memang wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak sekali. Wahyu sudah sangat banyak, gitu kan? Jadi kalaupun Nabi SAW datang, Nabi SAW akan mengingatkan umatnya apa yang
Memang sebenarnya yang dibutuhkan yang sifatnya sudah ada penyampaian, cuma mungkin umatnya meninggalkannya. Itu bisa terjadi. Dan ini sangat jarang ya. Di antara para sahabat, di antara para tabi'in, kalau kita baca riwayat-riwayat hidup mereka yang ternukil kepada kita dengan izin Allah masih terjaga, itu tidak jarang sekali di antara mereka menceritakan kalau mereka bertemu Nabi SAW. Ada, tapi tidak banyak. Gitu kan? Artinya memang di kalangan sahabat pun, di kalangan tabi'in, ini bukan sesuatu yang populer. Bukan sesuatu yang memang seringnya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Sampai saya pernah baca sebuah buku, ada di situ wirid-wirid khusus dibaca untuk ya mimpi Nabi SAW. Dalam mimpi ini tidak pernah sampai ada sunnahnya. Ada yang membaca salawat sampai 1 juta kali, ada yang sholat sampai bagaimana gitu kan. Itu semua hal-hal yang tidak pernah ada contohnya. Allahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, bertobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis Bukhari. Beliau juga bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'atu marrah." Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bacaan untuk lafaz istighfar Rasulullah SAW, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar, dan seberapa banyak? Syukran. Tentu lafaz istighfar yang ada dalam hadis. Yang pertama, kalau habis salam membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini dikhususkan lafadznya, tidak ada altim dan tidak ada tambahannya. Ini hadis Bukhari, dan ini juga dibaca khusus habis sholat, gitu kan? Kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk tadi secara global, karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertaubat 70 atau 100 kali, gitu kan? Kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan. Kata ulama, boleh dia baca lafaz astagfirullah saja sebanyak ya 100 kali, gitu kan? Kemudian atau 70 kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan wa atubu ilaihi, karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Satu hari 70 sampai 100 kali. Dia boleh mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Boleh 70 sampai 100 kali, dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi SAW kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz paling lengkap ini, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ini juga boleh diamalkan. Allahu alam, yang saya temukan pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, 3 lafaz ini, gitu kan? Yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafaz-lafaz lain ada seperti Rabbighfirli wali walidayya, ya itu juga ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini juga termasuk lafaz istighfar tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan? Maka itu juga termasuk dalam lafaz-lafaz istighfar. Jadi ini Allah alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya kembali kepada penempatan ya. Nabi SAW mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih afdal kalau seseorang membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak, 70 sampai 100 kali sekali istighfar. Fahami ya? Jadi misal pada saat Nabi SAW punya kesempatan beristighfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali per waktu itu. Jadi dalam satu hari bisa sampai berapa kali? Kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada di antara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar, akhirnya diterima semua doanya, gitu kan? Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung 2 makna. Bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali, atau 70-100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca, sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca, tapi per satu kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu, ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal. Tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian, kena teman-teman MUI punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu, maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikanlah antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya kalau sudah ada fatwa dan dia orang ulama yang dikenal, insya Allah sudah cukup, gitu.
Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah, maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu adanya bibit iri, dengki dan hasud di dalam hati kita? Tadi saya sudah kasih contoh. Iri, dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan, gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini, gitu. Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya, kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah, anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Dan tadi sudah saya kasih 3 kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan? Supaya tidak hasut kepada orang. Allahu a'lam. Apa kriteria orang yang butuh ruqyah? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya. Kemudian sering takut sendiri tiba-tiba, gitu. Sering ketindian, ya. Orang bilang ketindian tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, gitu. Nah itu semua ciri-ciri butuh ruqyah. Dan caranya untuk mendeteksi sederhana, coba baca ayat-ayat ruqyah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun. Baca 3 kali, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat meruqyah diri. Kalau terasa merinding, nggak enak, panas, tiba-tiba mual, mau muntah, nah itu berarti ada reaksi, dilanjutin ke ruqyah. Ya, bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz ruqyah yang pernah saya sampaikan nomornya, atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya. Banyak ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di YouTube tentang bahasan saya masalah ruqyah. Bisa berobat dengan dengan ruqyah pribadi mandiri tadi, bisa juga meminum air yang ditaruh daun bidara, ya, kemudian mandi dengan air bidara, itu semua termasuk bisa dilakukan gitu. Atau minta tolong sama para ustadz-ustadz kita yang memang sudah menjalankan itu, ya, meruqyah orang-orang. Saya sudah ngasih tahu orang tua saya tentang sunnah, tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya tentang tahlilan. Bagaimana cara supaya orang tua saya kembali ke sunnah? Kalau sudah disampaikan, tugas Anda sudah lepas. Selebihnya doakan saja. Selebihnya doakan kepada Allah SWT, karena kita tidak punya cara lain. Yang penting sudah dijelaskan kebenaran pada orang yang sedang salah. Mau tanya tentang hadis ini, apakah untuk kalangan kita atau orang-orang fasik, Ustaz? Sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai di antara kalian adalah paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan sungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang berlebihan dalam berbicara, sok fasih dengan ucapannya dan sombong dalam ucapannya. Diriwayatkan Tirmidzi. Pertanyaan tadi, apakah hadis ini untuk kita atau orang-orang fasik? Untuk semua umat Islam tentunya ya. Kita semua kena dalam hadis ini. Jadikan sebagai peringatan, jangan sampai dilanggar, karena memang orang dalam Islam tidak boleh sembarangan ngomong kosong, menjatuhkan orang, tidak ada ilmunya dalam berbicara, itu tidak boleh dalam Islam ya. Kena dalam ancaman hadis ini. Jadi umum semuanya bisa kena. Saya baca di sini rumusan masalah. Saya kira makalah nih. Apakah riya termasuk dosa hati? Ya. Tadi saya jelaskan kan, riya, iri, dengki masuk. Apakah orang yang pamer itu selalu dinilai riya? Kalau dia pamer ibadah, iya. Kalau ibadah. Kalau bukan ibadah maka masuk dalam bab sombong, ya kan? Pamer mobil, pamer baju itu sombong, dosanya lain lagi.
Tapi kalau dia pamer ibadah ria. Nah, ibadah apa saja, gitu kan? Saya baru pulang umroh, saya baru bantu orang, saya baru puasa, saya baru begini, itu pamer ibadah, berarti ria. Apa yang dimaksud hadis di pembahasan tadi? Hati adalah jantung, karena kalbu beberapa asatidz maksudkan jantung bukan hati. Ini khilaf diantara ulama tentang masalah istilahnya, gitu kan? Tapi memang yang sering diterjemahkan kalb itu jantung, bisa masuk jantung, bisa masuk hati. Ada yang pendapat yang mengatakan dia jantung di tengah-tengah dada kita. Allahu a'lam. Apakah dimungkinkan ada sunnah yang tidak sampai kepada kita karena itu tidak terjaga seperti Al-Quran? Bisa jadi Allahu a'lam, gitu kan? Bisa jadi. Tapi dengan izin Allah, Allah SWT akan menjaga hal-hal yang mendasar bagi umat ini. Bukan mustahil, mungkin ada hadis yang belum sampai kepada kita karena sekarang ini masih banyak manuskrip, tulisan-tulisan tangan para ulama dari generasi-generasi emas dulu yang masih belum disentuh sama sekali. Saya kemarin waktu sebelum ke Indonesia dapat penawaran untuk pasca sarjana di Maroko, S2 sama S3 di sana waktu selesai S1 di Madinah. Kemudian pada saat saya sebelum berangkat ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendahului kami ke sana dulunya. Tentu saya tidak berangkat ya. Tapi waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol gimana sih sebenarnya keadaan Maroko itu. Kemudian dijelaskan sama dia tentang keterangan semua dan dia jelaskan di perpustakaan kampus kami saja itu masih ada ribuan manuskrip yang belum tersentuh, belum sama sekali dibukukan, dan itu masih tulisan para ulama-ulama dulu gitu. Masih zaman kerajaan Muwahhidin, Murabitin. Ini masih zaman Abbasiyah ya, tahun 600-an Hijriah, 500 Hijriah itu ada banyak, masih belum disentuh. Bukan mustahil, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi insya Allah yang sudah ada sekarang kita amalkan gitu. Yang tidak boleh itu berjualan di masjid atau mengumumkan barang hilang. Bagaimana kalau kita belanja online tapi kita sedang di dalam masjid? Setahu saya tidak boleh transaksi dalam masjid, transaksi fisik ya. Jadi menerima uang dan seterusnya. Mungkin kalau kita tarik ke sekarang masalah online di HP lebih baik jangan, lebih aman jangan. Karena Nabi SAW yang melarang dalam hadis untuk transaksi di masjid. Masalah mengiklankan barang hilang ini hadisnya lain lagi, memang dilarang gitu kan. Siapa yang mengiklankan barangnya hilang di masjid maka katakanlah padanya semoga barangmu tidak kau temukan, gitu kan. Itu memang ada larangan tersendiri Allahu a'lam. Jadi dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Ini dibahas oleh para ulama bagaimana kalau marbot masjid yang menemukan barang dan dia sampaikan. Maka ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tidak masuk dalam larangan. Karena larangan ini kalau ada orang yang hilang barangnya kemudian dia sendiri yang jadikan masjid sebagai tempat pengumuman. Atau setiap kali temukan barang di luar masjid langsung dibawa ke masjid diiklanin. Nah ini yang disorotin yang tidak boleh. Ana ingin memperdalam muamalah maliyah. Maliyah maksudnya harta ya. Masalah ekonomi ini. Apakah ada ustadz rujukan untuk bisa kita ikutin untuk memperdalam ilmu? Allahu alam, yang saya tahu yang saya tahu sekarang yang sudah pulang dari Madinah kan ada Dr. Irwandi Tirmizi ya. Kemudian yang lain saya tidak pernah secara khusus tahu, tapi mungkin ya umumnya insya Allah umumnya teman-teman yang sudah pernah belajar apalagi tamatan dari fakultas syariah itu umumnya bisa dijadikan sebagai rujukan. Saya tidak ingat sekarang nama-nama mereka, tapi insya Allah tuh tanya saja ya, kalau mereka terutama tamatan Mesir, tamatan Madinah, tamatan Mekah, tamatan Mesir dari Timur Tengah yang insya Allah bisa dijadikan rujukan. Doakan kita semua agar bisa berangkat haji bersama Ustadz tahun ini. Hai, insya Allah. Kalau tahun ini saya nggak tahu ya, karena saya sendiri belum dapat visa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, kita tidak tahu. Kalau mungkin kita berangkat di tahun-tahun akan datang, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan. Istri ana kurang suka janggut ana panjang. Apa ini? Apa ini ya? Dia minta janggut ana dipendekin. Apakah ana harus ikuti istri ana atau haruskah ana cari penggantinya? Atau tambah istri lagi gitu. Ini nggak tahu nih yang lagi bertanya hadir sama istrinya atau gimana nih. Kadang-kadang ikhwah begitu soalnya istrinya hadir disinggung gitu kan. Ya tentu saja perjawabannya tidak boleh kita ikutin istri. Kenapa harus ikutin istri? Perintah Allah SWT kan itu. Dan gini, ini teman-teman di sini laki-laki kan itu. Perempuan itu suka dirayu kan itu. Antum harus jadi ahli rayu dong gitu kan. Rayu yang halal tapi kan gitu. Masa kalau gombal di media bisa
sama perempuan yang tidak halal bisa sama istri, nggak bisa gitu kan. Ya harus bisa dirayu bagaimana caranya supaya dia suka gitu kan. Supaya dia suka. Jadi kita jelasin hukum-hukum syar'i, insya Allah dia suka lah gitu. Dan biasanya perempuan itu lebih suka dengan karakter, dengan perilaku daripada fisik. Kan itu. Kemungkinan besar istri antum ini mungkin masih ada hal-hal yang berhubungan dengan karakter yang dia tidak suka, tapi singgungannya ke situ gitu kan. Mungkin seperti itu, karena kalau fisik setahu saya itu tidak terlalu, itu bukan nomor satu bagi wanita, tapi perilaku dan muamalah gitu kan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Itu yang masalah jenggot, jadi jangan dipatuhi. Kalau masalah antum mau menikah lagi, tidak harus tunggu istri nolak jenggot gitu kan. Itu kapan saja silahkan, asal antum merasa mampu bisa ya, kenapa tidak? Perintah Allah, nikahi wanita 2, 3 dan 4. Kalau memang tidak bisa baru 1 gitu kan. Opsi pilihan silahkan. Kalau anda merasa mampu silahkan. Oh tapi saya takut nanti ribut Ustaz. Ya rahayu dong gitu kan. Harus bisa ditaklukin bagaimana caranya. Buat supaya dia paham bisa-bisa. Kalau emang antum sendiri kaku orangnya seperti patung, kemudian mau nikah lagi, gimana menghadapi 2 gitu kan. Seperti ada satu syekh, bukan syekh, ada orang tua di Yaman, itu ceritanya tentang masalah poligami. Pada saat ditanya dia sama ponakannya, dia nikah 1, nikah lagi istri yang kedua, kemudian ditanya sama ponakannya, Ammi ya paman, mau kemana dan dari mana? Dia bilang minan nar ilan nar gitu. Maksudnya dari neraka ke neraka nih. Di sini ribut, di sana ribut gitu. Nah ini karena dia mungkin bawaan pribadinya kaku. Orang yang supel, orang yang biasa memimpin kan gitu, itu pasti bisa lah, dia bisa membangun. Seperti orang, ada orang yang mampu cuma menangani 2 orang, 3 orang pegawai, ada orang yang bisa menangani 1000 pegawai kan itu. Ada kelebihan yang Allah kasih, keterampilan ini. Dan tadi saya sudah kasih kata kuncinya. Orang yang punya kelebihan, waktu dia 24 jam, ambil positifnya, cari tahu kenapa dia bisa lakukan, gitu kan? Kalau antum sudah niat poligami, coba follow up siapa yang sudah poligami, kemudian tanyakan bagaimana kiat-kiatnya kepada mereka. Dan ingat, jangan pernah sembunyi, tak usah sembunyi, gentle, sampaikan apa adanya. Kemudian buat supaya suasana dia bisa menerima, dan kita juga punya kesiapan fisik, materi, ya, ilmu, semua kita harus punya itu. Jangan cuma hawa nafsu, kan itu. Ya, karena itu hubungan biologis hanya 5 menit, 10 menit, 1 jam selesai. Selebihnya antum bisa biayai nggak kehidupannya? Ini bukan hanya sekedar ranjang gitu kan. Tapi ini masalahnya ada biaya, ada materi, ada perlindungan, pendidikan, ada hak-hak istri. Antum ikutin materi manajemen rumah tangga Islami di YouTube ceramah saya, nanti bisa tahu hak-hak itu. Kalau antum sudah penuhi haknya, insya Allah nggak ada masalah, kan gitu, tidak ada masalah. Apabila nama Rasulullah SAW diucapkan, maka kita harus membalasnya dengan salawat. Bagaimana bila mendengar nama beliau ketika sedang sholat atau berzikir atau berdoa? Tentu saja kalau lagi sholat tidak ada hubungannya. menjawab salam, membaca salam, mengucapkan salawat pada saat kita lagi sholat itu tidak dilakukan. Karena ibadah sholat ada larangan Nabi SAW, tidak boleh dihubungkan dengan bacaan lain. Tapi kalau lagi berdoa atau misalnya memang ada ibadah yang kita kerjakan dan tidak dilarang untuk memasukkan bacaan lain. Saya tahu kalau doa lagi zikir, kita lagi zikir pagi atau zikir habis sholat, ada orang menyebutkan Nabi SAW, kita juga mengatakan SAW. Tapi kalau sholat jangan. Apabila kita, tapi tentu setelah salam bisa ya. Setelah antum salam, antum ingat tadi kayaknya ada orang yang salam nih, kita jawab salam. Atau ada yang membacakan, sebutkan nama Nabi SAW, kita sebutkan nama, atau kita membacakan salawat pada Nabi SAW. Apabila kita melakukan dosa lalu bertaubat, apakah Allah akan menanyakan dosa itu di yaumul hisab? Tidak ditanyakan, tapi diperlihatkan. Tetap kita akan lihat dosa sekecil dan sebesar apapun, antum sudah taubat, tetap di buku amal ada. Tapi di situ sudah diberikan gambaran ini sudah taubat nih. Ini misalnya ada orang berzina umur 16 tahun. Kemudian dia tobat di umur 21 tahun. Dosa zina dari 16 tahun dimaafkan secara hukum, tidak dihukum lagi, tapi secara laporan tetap ada. Jadi kita tahu nih umur 16 tahun kamu pernah berzina, ini kamu lakukan di sini, di sini, di sini, dan kamu tobat di umur begini, karena itu Allah ampuni. Jadi tetap kelihatan. Makanya tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir atau menerima buku mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kami terima yang tidak membedakan antara hal kecil dan hal yang besar? Kata ulama, tangisan yang pertama, tangisan yang ke-100, tarikan nafas yang pertama, tarikan nafas yang ke-1000, yang ke-1.000.000, gerakan tangan, gerakan kaki, segalanya dicatat dalam buku amal malaikat. Ini bukan laporan biasa ini sekretaris Lux ini.
Ini luar biasa, malaikat catat semua, gitu kan? Yang apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semua sudah tercatat. Apa hukum menghadiri walimah safar yang diadakan orang yang akan berangkat haji? Kalaupun boleh hadir, nasihat apa dan pesan apa? Sebenarnya saran saya ya, lebih baik nggak hadir. Kalau saran saya, karena pertama walimah safar itu sendiri, saya sudah pernah jelasin. Secara makna walimah safar nggak ketemu dalam bahasa Arab. Walimah itu acara untuk perkawinan, makanan perkawinan. Safar itu safar. Ini di Indonesia nih, yang penting ada bahasa Arabnya, gitu kan? Yang penting ada bunyi Arab sudah. Nah ini sudah bagian dari agama kita. Ini nggak benar. Itu secara makna sudah nggak benar. Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan kalau mau ibadah diiklanin. Tidak pernah itu. Undang orang untuk khusus gitu kan. Sekarang orang mau haji, mau umroh selalu adakan walimah safar. Yang tadi tanda kutip bahasa itu. Untuk apa? Saya pernah tanya untuk apa? Untuk minta maaf. Loh, minta maaf dalam Islam itu bukan pada saat mau haji dan umroh loh. Sepanjang hari, setiap saat. Jangan sampai kita meninggal. Jangan tutup mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf. Yang kedua saya tanya apa alasannya, jawabannya untuk didoain. Ya mau berangkat ibadah siapa? Mereka yang doain kita, gitu kan? Dan itu berbahaya, sangat pekah. Selain tidak ada contoh dari Nabi SAW, sangat pekah dengan perbuatan riya, dosa besar yang lain lagi, gitu kan? Sebab orang yang mengundang orang untuk mengiklankan saya mau haji atau umroh, apa bedanya dengan orang mau sholat malam, siangnya undang orang makan sambil berkata doain saya nanti malam mau sholat tahajud. Ada bedanya nggak? Hampir sama malah, gitu kan? Jadi riya, sebaiknya jangan. Allahu a'lam. Yang saya tahu sahabat dan tabiin, kadang-kadang mereka kalau ibadah itu kalau darurat baru ketahuan sama orang. Kalau enggak, kalau memang harus dilihat ya kayak sholat berjamaah, jihad. Kalau yang lain mereka sembunyi, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mereka pergi pulang sudah nggak tahu ini orang umroh atau haji, orang nggak ngerti, gitu kan? Sudah balik aja tiba-tiba gitu. Bila kita dizalimi orang kafir, bagaimana perhitungannya di akhirat? Apakah kita bisa meminta pahala dia, sedang kita tahu perbuatan baik mereka tidak diperhatikan? Tentu saja tidak. Tapi kalau orang kafir yang berbuat kezaliman kepada kita, kita diberikan pahala tambahan dari Allah SWT. Pahala tambahan, dan ini tidak disebutkan tentang kadar pahalanya. Tapi kita kalau terzalimi, maka ada pahala kezaliman, ya kan gitu. Pahala kezaliman. Allah SWT bisa memberikan nilai kadar kezaliman dia, gitu kan, kepada kita. Misal dia mengambil uang kita 100 juta, kadarnya 100 juta itu kalau terjadi pada orang muslim yang mengambil dan dia tidak bayar, misal dikasih 100 pahala misalnya, kan itu, maka Allah SWT memberikan kepada kita 100 pahala yang tidak diambil dari orang kafir, tapi Allah kasih tambahan, Allah berikan di timbangan amal kita karena sudah ada nilainya itu. Seperti itu yang saya ketahui. Bagaimana bila sebaliknya kita yang menzalimi orang kafir, kita berdosa, dosa kezaliman, dan apa yang kita ambil, misalnya kita mencuri barangnya dia, maka nilai barang itu akan dikurangi dari pahala kita, atau malah kita bisa dimasukkan dalam api neraka karena itu. Misal orang berbohong, kadar dosanya di sisi Allah 30 misalnya, tentu ini tidak disebutkan ya, tapi di akhirat nanti Allah SWT akan memiliki perhitungan-perhitungan di hari hisab itu yang Allah lebih tahu dengan kemahaadilannya. Misal kalau bohong nilainya 30, kita pernah membohongi dia, maka secara otomatis di timbangan dosa kita ditambah 30. Kalau tadi dosa kita 70 jadi 100 gara-gara kita pernah bohongin, walaupun orang kafir, kecuali di keadaan yang kita dibolehkan, kayak berdusta pada saat lagi peperangan, gitu kan? Itu sudah pernah saya jelaskan. Nabi SAW membolehkan berdusta pada saat peperangan, dan itu dikerjakan oleh siapa namanya, sahabat yang masuk Islam di perang Khandaq, ya. Itu Ma'in bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Ini beliau masuk Islam, kemudian akhirnya memporak-porandakan pasukan Ahzab itu dengan membuat sebuah tipu daya antara suku Quraidah Yahudi dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu yang saya ketahui. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya waktu dulu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah berantem dengan seseorang. Nah sekarang setelah saya pikir-pikir, saya ingin meminta maaf padanya supaya tidak ada kebencian di hati lagi. Saya sudah mencoba invite pin orang tersebut tapi tidak di ACC selama berhari-hari. Jadi saya tidak bisa meminta maaf, sepertinya dia masih marah pada saya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya meminta maaf? Banyak kan cara, masa harus di invite dulu baru minta maaf? Bisa SMS, bisa telepon, masa saya harus ajarin gitu ya? Kan bisa banyak cara. Kalau tahu tempatnya datangin, kirim surat, apalah, banyak cara gitu kan.
Jadi bisa minta maaf, apalagi kalau kita tahu orangnya di mana gitu. Dan kalau saya sudah minta maaf berulang kali, tapi dia masih marah, apa yang harus saya lakukan? Apakah sudah diterima maaf saya? Kalau kita ikhlas, insya Allah sudah. Kalau hanya sekedar masalah-masalah yang berhubungan dengan hal yang tidak perlu dikembalikan ya. Tapi yang jelas, kalau ada yang berhubungan dengan hal yang harus dikembalikan, seperti misal kita mengambil barangnya harus dikembalikan, tidak cukup minta maaf, mencuri barang, kita menggibah, kita pernah merusak nama baiknya, kita perbaikin nama baiknya dia, gitu kan? Jadi kita boleh telepon, dari mana Ustaz saya mulai ya? Dari orang yang ingat, siapa orang yang pernah kita hubungin, gitu kan? Mungkin kita pernah hubungin siapa, gitu kan? Kita bisa hubungin dia. Ini yang pertama kali saya telepon dulu, oh teman saya si A, dulu saya pernah telepon dulu kamu tentang si fulan tuh salah ya. Saya gibah dia, saya berdosa, tolong jangan disebarin, saya sudah bertobat sama Allah. Siapa lagi kira-kira yang ingat, hubungin lagi, seperti itulah, gitu kan? Jadi itu insya Allah akan bisa membantu kita. Mohon maaf ikhwah dan akhwat, pertanyaan tidak saya jawab semua karena sudah jam 9 malam. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan simpan pertanyaan antum ini dan kita akan bahas pada Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur karena bisa menghadiri majelis ilmu, apalagi Allah memberikan kita keluangan waktu, kesempatan. Dan ikhwas sekalian, anggaplah ini adalah ibadah kepada Allah. Bukan anggap, memang harus kita jadikan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga semua yang sakit disembuhkan, semua yang masih terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat petunjuk diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah juga dimudahkan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin tidak akan pernah berhenti kita doakan di seluruh pelosok dunia, di Irak, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar dan dimanapun Allah berikan kemenangan dan kekuatan sehingga mereka bisa memuliakan agama Islam dan Allah partisipasikan kita dengan mereka baik dengan doa, dengan harta dan juga jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Mungkin begitu teman-teman sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.